siap, siap, siap berdoa. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, hari ini siapa yang enggak hadir? Siapa? Ali Ihsan, kenapa? Sakit? Ali masih sakit? Abi kenapa Abi? Udah perempuan hadir semua? Semangat! Dim dim dim, dum dum dum, set, mat, semangat, coding dan kecerdasan artifisial. Sebelum kesini Ibu mau tanya dulu, tadi kalian setelah bangun tidur apa yang kalian lakukan? Mandi, terus sholat, terus apa? Beresin buku, apa? Sarapan, setelah itu berangkat sekolah ya. Nah, ketika berangkat sekolah, kalian pasti melewati jalan tertentu, betul tidak? Misalkan dari rumah kalian harus melewati jalan apa, belok kiri, belok kanan, ya betul? Betul. Nah, yang tadi sudah kalian sebutkan, urutan kegiatan kalian sehari-hari, kayak tadi misalkan setelah bangun tidur kalian makan, mandi, itu rutin dilakukan setiap hari? Setiap hari, betul? Ya, setiap hari juga kalian berangkat sekolah lewat jalan yang sama, betul? Oke, nah itu ada hubungannya dengan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu memahami konsep dasar berpikir komputasional. Jadi hari ini kita akan belajar coding dan berpikir komputasional itu apa sih? Sekarang perhatikan dulu video ini tentang coding. Nah, kalian pernah menggunakan komputer, HP, laptop? Pernah? Pernah? Kalian pernah terpikirkan nggak gimana sih cara kerja komputer itu? Nggak tahu? Oke. Nah, komputer itu layaknya seperti resep makanan. Jadi ketika kita membuat makanan kan perlu instruksi ya. Untuk membuat ini caranya seperti ini. Begitupun dengan komputer. Jadi komputer pun butuh instruksi supaya dia dapat bekerja sesuai keinginan kita. Nah, coba perhatikan lagi. Nah, supaya komputer itu bisa bekerja sesuai keinginan kita, perlu ada yang namanya kode atau coding. Jadi apa itu coding? Apa itu coding? Proses mengonversi keinginan manusia menjadi format yang dapat dipahami oleh komputer menggunakan bahasa pemrograman. Misalkan kita ingin membuat sesuatu nih, atau kita ingin melakukan sesuatu menggunakan komputer. Nah, cara kerjanya itu kita menggunakan kode-kode yang dapat dipahami oleh komputer tersebut. Atau bahasa lainnya, proses input kode yang dibaca oleh mesin komputer. Gitu. Berpikir komputasional. Apa sih itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah kemampuan berpikir untuk memecahkan masalah seperti cara kerja komputer. Oke, maksudnya gimana? Sekarang Ibu kasih contoh. Dalam berpikir komputasional itu ada 4 prinsip. Yang pertama, dekomposisi. Pernah dengar dekomposisi? Kemarin ya, baru belajar di matematika tentang dekomposisi. Artinya dekomposisi apa? Memecah apa? Memecah masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil, itu dekomposisi. Di sini juga kita akan belajar tentang dekomposisi. Yang kedua adalah tentang
Pengenalan pola. Nah, Ibu tadi sempat bertanya kepada kalian ya. Kalian setiap hari melakukan apa aja setelah bangun tidur? Kayak makan, terus mandi, ya, siap-siap berangkat ke sekolah. Itu kan kalian mengulanginya setiap hari ya. Nah, itu adalah pola tertentu atau pola kesamaan dari kegiatan kalian sehari. Yang ketiga, abstraksi. Nah, abstraksi itu apa? Nanti Ibu jelaskan. Yang keempat adalah algoritma. Jadi ini yang akan kita pelajari hari ini. Oke? Sebelumnya pernah mendengar nggak kata-kata ini? Cuma dekomposisi aja ya. Oke, pola juga pernah mendengar? Kalian pernah belajar tentang pola bilangan? Kayak misalkan pola, Ibu kasih pola angka 2, 4, 6, setelah itu angka berapa? Angka berapa? Tahu dari mana angka 8? Karena ditambah 2, jadi kalian udah tahu polanya itu ditambah 2. Nah, itu juga tentang pola ya. Oke, ceritanya Ibu punya masalah. Masalahnya adalah Ibu sedang kehausan dan Ibu ingin minuman yang segar. Ibu ingin minum jus strawberry. Ada yang suka jus strawberry? Hilmi, siapa lagi? Paling nggak banyak ya. Berarti ada yang sama kayak Ibu ya. Ibu suka jus strawberry. Nah, sekarang kira-kira sebelum membuat jus strawberry, apa saja sih yang perlu Ibu siapkan? Yang pertama tentang dekomposisi ya. Tadi dekomposisi adalah memecah masalah besar menjadi langkah-langkah kecil. Tadi Ibu ingin membuat strawberry. Untuk membuat jus strawberry, apa saja sih yang harus disiapkan? Nah, strawberry dan itu sebagainya adalah apa? Apa? Bahan-bahan, betul. Apalagi yang harus disiapkan? Tutorial atau langkah, betul nih ya. Jadi ketika Ibu membuat jus strawberry, Ibu harus menyiapkan alat, bahan, dan juga langkah-langkah cara membuatnya. Nah, ini adalah dekomposisi. Tadi kan masalahnya Ibu ingin membuat jus strawberry. Ibu bagi menjadi yang lebih kecil lagi, yaitu harus menyiapkan alat, bahan, dan juga langkah-langkah. Dari alatnya, coba. Alat apa yang dibutuhkan untuk membuat jus? Blender, betul. Yang kedua, gelas. Itu alat yang Ibu butuhkan. Yang kedua, bahan apa saja sih yang Ibu butuhkan? Strawberry, betul. Apalagi? Apa tuh? Susu. Terus? Gula, air, dan apa? Es batu. Nah, ini. Dan yang terakhir tentang langkah-langkahnya dalam membuat jus strawberry itu, pertama Ibu menyiapkan buah strawberry. Lalu Ibu memasukkan strawberry ke dalam blender ya. Setelah itu Ibu memasukkan es, susu, gula, dan air ke dalam blender. Setelah itu Ibu menyalakan blender sampai semuanya tercampur dan jusnya sudah jadi. Akhirnya jus dituang ke dalam gelas. Itu langkah-langkah. Nah, atau kesamaan yang berulang dalam berbagai permasalahan. Nah, misalkan kita bisa membuat 1 gelas jus buah sekitar waktunya 5 menit. Jadi kita udah tahu nih kalau bikin 1 jus itu waktunya 5 menit. Nah, jika kita ingin membuat 3 gelas jus buah, maka kita juga akan menyelesaikannya selama kurang lebih 5 menit hanya dengan menambahkan bahan-bahan. Jadi intinya mengenali pola itu, misalkan kita udah tahu nih, untuk membuat jus itu kan kita harus nyiapin alat, bahan, langkah-langkah. Kalau kita mau bikin lagi, ya kita tinggal mengulangi lagi langkah yang sama. Menyiapkan bahan sampai membuat jusnya. Ya, jadi kalau misalkan kita mau bikin jus 5 gelas, ya kita ulangi sebanyak 5 kali misalkan. Itu kan adalah pengulangan pola, ya. Nah, itu adalah pengenalan pola. Selanjutnya, jadi hanya mengambil informasi penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Maksudnya apa? Misalkan kita menyiapkan alat dan bahan nih, kayak tadi ya, nyiapin strawberry, susu, dan sebagainya. Kita hanya memilih alat dan bahan yang dibutuhkan saja. Yang tidak dibutuhkannya nggak usah dibawa. Contohnya, misalkan nih, lihat. Nah, Ibu punya ada meja nih ya, di dalam meja ada alat dan bahan. Coba. Nah, ketika Ibu mau membuat jus strawberry, kira-kira tadi apa aja bahan yang dibutuhkan? Oke. Betul. Sekarang perhatikan gambarnya, lihat.
ada nanas, ada mangga, ada brokoli, ada roti, itu perlu nggak dibawa? Enggak kan? Berarti kita bisa menghilangkan ini, menghilangkan mangga, menghilangkan roti, brokoli, apalagi nanas yang tidak dibutuhkan. Jadi kita hanya fokus ke yang dibutuhkan saja. Yang dibutuhkan saja yaitu hanya ini tadi. Ada blender, gelas, air, susu, stroberi, es batu, dan gula. Jadi kita hanya fokus kepada apa yang dibutuhkan saja. Itu adalah apa? Paham? Ya, jadi kalau yang nggak usah dibutuhkan atau yang nggak penting nggak usah dibawa. Paham ya? Oke, yang terakhir tentang algoritma. Algoritma itu menyusun langkah-langkah atau instruksi secara sistematis. Nah, tadi udah disebutkan di awal bahwa dalam membuat jus strawberry itu ada langkah-langkahnya. Nah, contohnya dalam membuat jus strawberry. Yang pertama apa dibaca? Siapkan alat dan bahannya dulu. Lalu, siapkan blender. Lalu, masukkan buah. Lalu, jus siap disajikan. Oke, sampai sini paham? Ya, coba Ibu mau review lagi ulangi. Tadi ada 4 berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, oke, kalau dekomposisi contohnya atau artinya apa? Memecah bagian besar menjadi bagian yang lebih kecil. Kalau pengenalan pola, mengidentifikasi pola yang sama atau berulang. Lalu yang ketiga, abstraksi. Tadi apa? Memilih atau menentukan sesuatu atau bahan-bahan yang dibutuhkan saja ya. Jadi mengabaikan yang tidak dibutuhkan atau tidak penting atau yang tidak relevan. Terakhir, algoritma adalah menyusun langkah-langkah secara sistematis. Jadi sampai sini paham ya? Nah, sekarang Ibu ada contoh yang bertanya kepada kalian. Kalau kalian ke sekolah, kalian melewati jalan tertentu ya. Misalkan lewat jalan ini, belok kanan, belok kiri, itu juga merupakan salah satu dekomposisi. Jadi, kalian mau ke sekolah itu, kan kalian harus membuat menjadi bagian-bagian kecil. Yaitu kalian harus lewatin jalan ini, belok kanan, belok kiri, itu adalah dekomposisi. Nah, ini adalah contoh aplikasi. Semuanya perhatikan ke depan. Nah, di sini ada roket sama ada dunia ceritanya. Coba kita bantu roket menuju itu bumi. Pertamanya gimana? Atas, kiri, bawah apa kiri? Terus, oke. Sekarang siapa yang mau ke depan? Ya, Syahrul. Bawah, oke. Oke, lanjut. Siapa yang mau? Aku Arya. Kakak. Coba. Kanan, atas, kanan. Oke. Oke, nah ini mah gampang. Oke, cukup ya. Nah, lihat ya. Perhatikan, ada bagian yang kosong. Kira-kira isinya apa ya? Oh, dari mana bintang? Karena apa? Ada polanya ya. Setelah segitiga, bintang, segitiga, bintang, segitiga, jadi bintang. Kita bisa tarik ke sini. Siapa yang mau ke depan?
Lihat polanya. Ya. Oke. Siapa lagi? Salah. Coba lihat polanya, perhatikan polanya. Terus? Oke. Lagi, siapa yang mau? Perempuan. Dilihat polanya. Oke. Oke, terima kasih ya. G-double-O-D-J-A-B, good job. Oke, sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Di sini Ibu sudah ada LKPD yang harus dikerjakan ya. Oke, di sini ada 4 LKPD yang harus kalian kerjakan. Yang pertama ini tentang dekomposisi. Seperti yang tadi ya, kalian coba tuliskan cara lebah ketemu dengan sarangnya itu lewat jalan gimana aja. Tuliskan belok kanan, belok kiri, dan sebagainya. Yang kedua itu tentang abstraksi seperti tadi. Yang abstraksi ini dibaca pertanyaannya apa saja yang dibutuhkan. Oke. Yang ketiga, pola seperti tadi. Coba dilihat pola ini jejak kucingnya seperti apa. Dan yang terakhir, ini ada tentang algoritma. Kalian menuliskan langkah-langkah secara sistematis, yaitu cara membuat nasi goreng. Oke. Sekarang silakan diskusi dengan teman sekelompoknya. Oke.